Saudaraku sekalian, pernahkah saudara mempersoalkan seberapa kita sebenarnya membutuhkan atau memerlukan Tuhan? Seberapa kita membutuhkan atau memerlukan Tuhan tergantung juga seberapa besar masalah, persoalan yang kita hadapi, yang merupakan kebutuhan yang kita anggap terbesar. Jadi seberapa kita membutuhkan Allah tergantung seberapa besar masalah persoalan yang kita hadapi, yang di dalamnya ada kebutuhan, ya saudaraku. Dan hal ini juga ditentukan oleh jenis persoalan itu sendiri, saudara. Bagi mereka yang membutuhkan atau menginginkan jodoh, persoalan terbesarnya adalah jodoh. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Karena jodoh itu, saudara. Orang yang sakit membutuhkan Tuhan terkait dengan kebutuhan kesembuhan, saudara. Sebesar itu, saudara. Tadi saya katakan seberapa kita membutuhkan Tuhan tergantung dari persoalan yang kita hadapi. Tapi juga tergantung jenis dari persoalan tersebut. Orang-orang Kristen yang belum dewasa atau orang-orang Kristen duniawi, jenis persoalannya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Seperti jodoh, tadi saya contohkan, kesembuhan, juga masalah pemenuhan kebutuhan jasmani yang lain. Saya tidak katakan salah, boleh, bisa, dan Tuhan pun berkenan menjawabnya, saudara. Tetapi ketika seseorang bertumbuh menjadi dewasa, jenis kebutuhannya sudah lain, saudara. Jenis kebutuhannya sudah berbeda. Tidak lagi mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi yang dipersoalkan adalah hal-hal yang menyangkut karakter manusia batiniah. Yaitu bagaimana menjadi sempurna seperti Bapa, bagaimana hidup kudus tak bercacat, tak bercela, bagaimana bisa menyenangkan hati Allah, bagaimana bisa efektif dalam pekerjaan Tuhan, bisa membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan surga. Orientasinya masalah-masalah Tuhan. Itu masalah-masalah Tuhan, saudara. Mengapa saya sebut masalah-masalah Tuhan? Karena itu masalah yang dipersoalkan Tuhan. Lebih dari masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, apakah itu jodoh, apakah itu ekonomi, apakah itu kesehatan, dan lain-lain. Sekali lagi jangan lupa, bukan salah minta kesembuhan, jodoh, dan pemenuhan kebutuhan yang lain. Tuhan berkenan, Tuhan mau menjawab. Ya saudara, tetapi kalau saudara nanti bertumbuh, saudara akan memiliki kawasan pengertian yang berbeda, dimensi hidup yang berbeda, saudara. Tidak lagi mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi hal-hal rohani yang menyangkut kesucian, keselamatan jiwa orang-orang di sekitar kita, dan kekekalan, saudara. Dan ini
merupakan hal yang Tuhan inginkan, saudara. Kawasan ini Tuhan inginkan kita capai. Ya, saya memperhatikan ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen sejak kecil, umur juga sudah 60 tahun. Tetapi kawasan rohaninya, kawasan hidup imannya, kawasan spiritualitasnya hanya sangat rendah. Rendah. Bahkan jangan-jangan tidak ada. Karena fokusnya hanya masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudara. Yang mana hal-hal itu sebenarnya juga bisa dijawab oleh kuasa di luar Tuhan. Kuasa di luar Tuhan itu bisa menjawab pemenuhan kebutuhan jasmani, apakah itu jodoh, apakah itu kesembuhan, apakah itu masalah ekonomi, masalah bisnis. Kuasa kegelapan juga bisa menjawab. Nah, tidak heran kan ada orang yang pergi ke dukun, ke orang pintar, ke tempat keramat untuk mendapatkan jawaban dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tetapi kalau masalah-masalah rohani, masalah-masalah kekekalan, hanya Tuhan yang bisa menjawab. Hanya Tuhan. Maka tadi saya katakan itu masalah Tuhan. Masalah Tuhan yang kita harus tarik menjadi masalah kita. Karena Allah memang mengendaki kita mempersoalkan hal tersebut. Itulah yang dimaksud dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini loh masalahnya, saudara. Kalau saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, Tuhan itu mencari pintu, Tuhan mencari saluran yang bisa menjadi saluran Tuhan mencurahkan kuasa, berkat, marifat untuk keselamatan atau kebutuhan banyak orang. Ya. Kalau saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita benar-benar rindu memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kita rindu dipercayai dengan karunia-karunia roh yang bisa menghadirkan kuasa Allah, mujizat Allah, sehingga membuka mata pengertian orang bahwa Allah hidup, bahwa Allah orang percaya bahwa Elohim Yahweh itu Allah yang benar. Kalau hanya perdebatan-perdebatan teologi, saudara, sampai masuk kubur tidak akan selesai. Ya, saudara mau sehebat apapun berargumentasi, agama lain juga akan punya argumentasi. Orang-orang Kristen duniawi yang tidak bertobat juga punya argumentasi. Juga cakap berbicara. Tetapi kalau kehadiran Allah di dalam hidup kita tidak akan bisa dibantah. Tidak akan bisa disaingi. Dan memang tidak bermaksud mau saingan, saudara. Tetapi hal itu akan mencelikkan mata pengertian, mata kesadaran orang di sekitar kita bahwa masih ada Allah. Bahwa ada Allah yang hidup. Elohim Yahweh Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang harus saudara-saudara sekalian pahami. Ya. Jadi kita harus belajar terus mengalami Tuhan. Supaya saudara-saudara sekalian bisa membedakan apakah air mata tangisan saudara, tangisan emosi semata-mata, atau tangisan di dalam urapan Tuhan. Ya. Tetapi bagaimanapun saudaraku sekalian, Allah yang hidup itu dapat dirasakan. Saya memperhatikan bagaimana orang makin belajar teologi, makin jauh dari Tuhan. Makin dekat dengan pengetahuan tentang Tuhan, makin cakap berbicara, tapi makin jauh dari pengalaman dengan Tuhan. Dan ini yang membuat sebenarnya kemerosotan kekristenan. Seperti yang saya singgung beberapa kali ini, bahwa
kebangkrutan kekristenan di Eropa menurut seorang teolog dan akademisi karena STT dan seminari-seminari. Mereka yang melahirkan pemimpin-pemimpin gereja yang akhirnya tidak membawa gereja kepada pertumbuhan, tapi kematian. Yuk, kita berubah. Saudaraku sekalian, ini adalah hari ke-10 dari doa puasa kita. Nanti malam jam 6:30 sore, 6:30 malam waktu Indonesia Barat, kita kembali akan bertemu dalam doa. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk perjumpaan ini Bapak. Saya belum berhenti berbicara sebenarnya rasanya, tapi waktu sudah usai. Saya harus menghentikan renungan ini, tetapi Engkau akan melanjutkan di dalam hati pikiran kami semua. Bapa, kami mempercayai-Mu. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah yang hidup dan maha hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.